Bagaimana karakteristik malware emotet? Apa saja potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh emotet? Emotet sejatinya adalah trojan yang akan masuk ke dalam sistem korbannya secara diam-diam. Jadi sama seperti namanya, kuda Troya. Dia akan masuk ke dalam sistem korbannya secara diam-diam. Dia akan menyamar sebagai program yang tidak berbahaya. Dalam kasus ini, emotet menyamar sebagai program MS dokumen MS Word yang jika dibuka ya tidak mengandung virus, tetapi dia akan menipu korbannya untuk mengaktifkan makro. Nah, jika makro diaktifkan, maka hal ini akan memicu instalasi malware sesudah diunduh ke situs yang telah dipersiapkan. Yang jadi masalah adalah emotet memiliki kemampuan mengupdate dirinya seperti virus, sehingga kemungkinan besar malware yang akan diunduh dari situs yang telah dipersiapkan tidak akan terdeteksi oleh antivirus konvensional atau antivirus tradisional. Potensi kerusakan yang ditimbulkan sangat tinggi, seperti menjadi banking trojan, mencuri kredensial, keylogging, melakukan DDoS terhadap situs yang dia tidak senangi, sampai menjalankan ransomware. Ransomware yang dijalankan oleh emotet adalah Ryuk. Bagaimana cara emotet menginfeksi korban? Ia akan datang dalam lampiran tidak berbahaya seperti dokumen MS Word, atau jika mail server melakukan blokir atas semua lampiran. Ia juga punya akal untuk melewati blokir itu. Ia akan datang dalam bentuk tautan. Dan tautan itu jika diunduh akan berbentuk dokumen MS Word. Jadi tetap saja tidak akan terdeteksi oleh antivirus karena memang dokumen MS Word-nya tidak mengandung malware. Sangat pintar. Jika dokumen MS Word ini dibuka, ia akan mengelabui korbannya untuk mengaktifkan makro, dan makro itu yang akan menjalankan Windows PowerShare WPS untuk menghubungi situs yang telah dipersiapkan, biasanya situs WordPress yang sudah diretas, yang mengandung celah keamanan, lalu telah ditanamkan malware-malware yang telah dipersiapkan. Di situ caranya ia akan menginfeksi korbannya. Dalam banyak kasus, malware ini akan berhasil mengelabui korbannya dan menjadikan korbannya untuk mengirimkan spam lagi. Jadi kalau sudah berhasil diinfeksi, lalu akan diambil badan email yang ada, lalu akan di-reply, misalnya ada kiriman price list, lalu akan diambil email yang sama, lalu price list, lalu di bawahnya akan terimalah price list ini dari kami. Nah, dokumennya akan diganti dengan dokumen yang akan memicu instalasi emotet tadi. Bagaimana cara mendeteksi email yang terindikasi membawa emotet? Email yang membawa emotet tidak ada. Jadi email yang berpotensi membawa emotet adalah email yang mengandung lampiran doc. Namun jika di-scan atau dibuka, lampiran itu tidak akan terdeteksi sebagai virus. Di dalamnya memang ada makro, obfuscated makro. Obfuscated makro itu adalah bahasa makro yang sudah dipermak sedemikian rupa sehingga sulit dibaca dengan mata telanjang. Jadi bahasanya sudah agak rumit. Dan itu tidak akan terdeteksi sebagai virus karena dia tidak mengandung payload virus. Dia hanya mengandung payload meminta komputer untuk menghubungi situs yang telah dipersiapkan, dan situs itulah yang akan mengandung malware. Jika email ini diblok, yang misalnya lakukan kebijakan blok semua dokumen .doc atau .xls, maka seperti dikatakan tadi, ia akan datang juga dalam varian lain yang berbentuk tautan. Jadi Anda kalau benar-benar mau memblok itu, memblok tautan juga rasanya sangat sulit, bisa memblok tautan di dalam email.
Bagaimana cara mengatasi emotet? Ada dua cara. Yang pertama, Anda pastikan makro tidak aktif. Seharusnya makro memang tidak aktif, dan itu memang sejak makro keluar dalam beberapa tahun awal keluarnya memang dimanfaatkan dengan sangat masif oleh virus, sehingga banyak pengamat security yang menyarankan menonaktifkan makro. Dan yang kedua, jika Anda mengerti, nonaktifkan WPS, Windows PowerShare. Kenapa? Windows PowerShare ini digunakan Emotet untuk mengunduh dan menginstal malware. Nah, jika Anda ingin mudahnya, ada tools namanya Vaksin Protect. Jadi tinggal di double klik, Anda tinggal pilih matikan makro, matikan Windows PowerShare, execute, itu bisa didapatkan secara gratis dari vendor antivirus Anda. Ada tips lain, jika Anda menggunakan NGAV, Next Generation Antivirus, pastikan fitur Evasion Shield yang bisa mendeteksi script yang dijalankan secara diam-diam, itu bisa terdeteksi oleh antivirus, sehingga kalaupun misalkan makronya dijalankan dan dia diam-diam menjalankan Windows PowerShell, itu akan langsung di-stop oleh antivirusnya. Nah, namun fitur itu hanya ada di Next Generation Antivirus, dan rasanya tidak ada di antivirus tradisional. Menurut pantauan Vaksin.com, ada berapa perusahaan di Indonesia yang terkena malware Emotet baru-baru ini? Vaksin.com meyakini lebih dari 40% perusahaan di Indonesia menerima email kiriman yang mengandung dokumen MS Word yang jika dijalankan dan diaktifkan makronya akan mengaktifkan Emotet. Lalu yang mengirimkan malspam dan terkonfirmasi menyebarkan Emotet mencapai ribuan komputer di seluruh Indonesia. Cukup masif. Jadi kali ini memang cukup mengkhawatirkan. Kabar sedikit baiknya adalah Emotet yang varian ini tidak melakukan aksi ransomware, sehingga korbannya tidak akan dienkripsi datanya, namun dia akan melakukan malspam, melakukan trojan, lalu dia akan menjadikan komputer korbannya sebagai base untuk melakukan aksi berikutnya, misalnya keylogging, mencuri data kredensial, konfidensial dari komputer korbannya, melakukan Bitcoin mining, ya kan? Atau kalau misalnya pembuatnya berubah pikiran, aku mau dia melakukan ransomware, itu bisa saja. Karena Emotet memiliki kemampuan untuk mengupdate dirinya. Jadi harap berhati-hati, pastikan juga komputer Anda dilindungi oleh Vaksin Protect atau Ransom Protect yang jika terinfeksi oleh ransomware dan dienkripsi, datanya bisa dikembalikan dalam bilangan detik dengan beberapa kali klik. Terima kasih.